Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya anak soleh-soleha kelas 6 semuanya? Semoga tetap sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kita pada kali ini yaitu matematika bersama Yanda Habibi, kita akan membahas tentang bab baru ya, bab 2 tentang operasi hitung campuran. Nah, di sini kita akan belajar terlebih dahulu tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan ya. Nah, sifat-sifat operasi hitung pada bilangan itu ada 3, bisa anak soleh-soleha lihat ya di halaman 40 sampai 41. Yaitu yang pertama, sifat operasi hitung ada sifat komutatif. Nah, nama lain sifat komutatif yaitu sifat pertukaran ya. Nah, anak soleh-soleha bisa lihat di halaman 42, sifat komutatif itu berlaku untuk 2 operasi ya, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, untuk bentuk umumnya sifat komutatif terhadap penjumlahan yaitu bentuk umumnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, ini untuk sifat komutatif terhadap penjumlahan. Nah, contohnya misalkan ya 3 ditambah 2 itu sama dengan 2 ditambah 3. Jadi hanya ditukar, 2-nya ini di belakang, kemudian kita tukar ke depan. Nah, ini hasilnya tetap sama ya, sama-sama ini 5, ini juga 5. Nah, itu namanya sifat komutatif terhadap penjumlahan, atau nama lain komutatif adalah pertukaran. Kemudian misalkan contohnya lagi M ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 2. Nah, maka nilai M-nya itu berapa? Nah, tentu saja kita tahu ya, karena sifat komutatif tadi pertukaran, di sini kan 1 di belakang. Di belakangnya 1, di sini ada 2, berarti M ini pasti sama dengan 2. Nah, ini untuk contohnya ya. Nah, kemudian ini sifat asosiatif penjumlahan ya. Kemudian yang kedua ada sifat komutatif terhadap perkalian. Nah, ini sama saja ya bentuk umumnya, yaitu terhadap perkalian bentuk umumnya A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, untuk contohnya misalkan nih 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3. Nah, ini hasilnya sama-sama 6 ya. 3 kali 2 6 sama dengan 2 kali 3 juga 6. Nah, ini sifat komutatif terhadap perkalian. Misalkan contohnya lagi kita pakai variabel ya. Misalkan A dikali 3 sama dengan 3 dikali 1, maka nilai A-nya berapa? Nah, nilai A-nya pasti 1 sama dengan 1. Gini ya anak soleh-soleha untuk sifat operasi hitung komutatif ya. Untuk selanjutnya yaitu sifat asosiatif, bisa anak soleh-soleha lihat semuanya di halaman 43. Nah, sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan ya. Nah, sifat asosiatif ini juga sama seperti sifat komutatif tadi. Nah, sifat pengelompokannya itu juga berlaku untuk 2 operasi hitung, yaitu terhadap penjumlahan dan terhadap perkalian. Anak soleh-soleh bisa lihat di halaman 44. Nah, di situ ada bentuk umumnya ya. Sifat asosiatif terhadap penjumlahan yaitu bentuk umumnya buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C itu sama dengan A ditambah buka kurung B tambah C ya. Nah, ini adalah bentuk umum sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Nah, misalkan contohnya ya. Contohnya misalkan buka kurung 3 ditambah 5
tutup kurung ditambah 2. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, tentu saja kita tahu 3 ini adalah A ya, B ini 5 ini adalah B, dan 2 ini adalah C. Nah, ini berarti tetap ya, A ini adalah 3 ditambah, nah kurungnya ini yang berubah ya, jadi buka kurungnya di angka 5 di B nya, kemudian ditambah 2 ini C nya 2. Nah, ini contohnya ya, 3 buka kurung 3 tambah 5 tutup kurung ditambah 2 itu sama dengan 3 ditambah buka kurung 5 tambah 2. Ini hasilnya sama, 3 tambah 5 8 tambah 2 itu sama dengan di sini 3 ditambah, nah 5 tambah 2 tuh 7, hasilnya sama-sama 10. Nah, ini namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, untuk contohnya lagi, misalkan contohnya lagi, buka kurung 3 ditambah N tutup kurung ditambah 2 sama dengan 3 ditambah buka kurung 1 tambah 2. Maka nilai N nya ini berapa? N sama dengan berapa? Nah, kita lihat ya, 3 2, berarti N nya ini sama dengan 1, N nya itu sebagai B ya, 3 ini sebagai A, 2 nya sebagai C. Nah, maka N sama dengan 1 gitu ya, anak soleh-soleha. Nah, untuk yang terhadap perkalian juga sama ya, bentuk umumnya yaitu sifat asosiatif terhadap perkalian, A dikali B tutup kurung dikali C itu sama dengan A dikali buka kurung B kali C. Nah, ini untuk sifat asosiatif terhadap perkalian ya. A buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C. Bisa soleh lihat ya di halaman 44. Nah, untuk contohnya ini asosiatif terhadap perkalian. Nah, contohnya ya, misalkan kita buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung dikali 4 itu sama dengan 2 dikali buka kurung 3 kali 4 ya. Nah, ini sifat asosiatif terhadap perkalian. Hasilnya sama. Nah, kita buktikan ya, 2 kali 3 itu 6, jadinya 6 kali 4 itu sama dengan 2 dikali 3 kali 4 12. Nah, hasilnya sama-sama 24. Nah, misalkan lagi nih, ada contohnya lagi, kita pakai variabel ya. Contohnya lagi, misalkan kita akan mencari variabel, misalkan buka kurung 5 dikali 2 tutup kurung dikali L sama dengan 5 dikali buka kurung 2 kali 3. Nah, maka nilai L nya ini berapa? Nah, di sini kita bisa melihatnya ya, 5A 2B, C nya 3, L ini sama dengan C, maka L ini nilainya adalah 3 gitu ya, anak soleh-soleha ya. Ini sifat asosiatif terhadap perkalian. Nah, untuk selanjutnya yaitu sifat distributif. Nah, sifat distributif ini hanya berlaku terhadap perkalian. Bisa anak soleh-soleha lihat di halaman 45 ya sampai 46. Nah, sifat distributif perkalian ini berlaku terhadap penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, untuk bentuk umum yang pertama bisa anak soleh-soleha lihat di halaman 46. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, untuk bentuk umumnya sifat distributif perkalian
terhadap penjumlahan, yaitu A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung itu sama dengan, oh ya, sifat distributif perkalian ini bisa kita sebut sebagai sifat penyebaran ya. Nah, ini kita jabarkan atau kita sebarkan. A dikali buka kurung B ditambah C, karena ini terhadap penjumlahan makanya di sini ditambah ya. Ditambah C sama dengan A dikali B ya, buka kurung A dikali B tutup kurung. Nah, terus ditambah karena sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, ditambah A dikali C ya, A dikali C. Nah, ini bentuk umum sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, misalkan contohnya nih, 2 dikali buka kurung 3 tambah 4 tutup kurung. Nah, ini sama aja dengan 2 dikali 3 ya, buka kurung, ini A, ini B, ini C. 2 dikali 3 tutup kurung ditambah 2 kali 4. Nah, ini hasilnya sama. Nah, bisa kita kerjakan ruas kiri dan ruas kanannya ya. Nah, ini yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. Jadinya 2 dikali 3 tambah 4. Nah, ini kita akan buktikan apakah sama ya. 3 tambah 4 itu 7. Jadinya di sebelah ruas kiri 2 kali 7. Ini ruas kanannya 2 kali 3 6. Ditambah 2 kali 4 lah 8. 2 kali 7 14 sama dengan 6 tambah 8 14. Jadi terbukti ya anak soleha, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, maka bentuk umum ini berlaku ya, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Paham ya anak soleha? Nah, untuk selanjutnya yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, caranya sama saja. Nah, untuk bentuk umumnya misalkan A, bentuk umumnya ya, A dikali, kalau tadi terhadap penjumlahan di sini ditambah, karena ini terhadap pengurangan berarti dikurang. A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung itu sama dengan A, buka kurung dulu, A dikali B tutup kurung dikurang A dikali C. Nah, ini untuk bentuk umumnya ya anak soleha, bentuk umum distributif perkalian terhadap pengurangan ya. A dikali buka kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dalam kurung dikurangi buka kurung A dikali C. Nah, bisa anak soleha lihat di halaman 46 ya, paling bawah. Nah, untuk contohnya misalkan nih, min 2 dikali buka kurung 1 4 dikurangi 1 tutup kurung. Nah, ini sama dengan min 2 dikali 4 ya, buka kurung, min 2 dikali 4 tutup kurung dikurang ya kan, buka kurung, min 2 dikali 1 ya, min 2 dikali 1 tutup kurung. Nah, kita akan buktikan nih apakah hasilnya sama ini ya. Maka kalau sama bentuk umumnya ini berlaku. Nah, kita cari yang ruas kiri dan ruas kanan. Hasilnya min 2 dikali 4 kurang 1. Nah, maka dalam kurung ini kita kerjakan dulu 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadinya min 2 dikali 3. Apakah itu sama dengan min 2 kali 4 min 8 ya. Nah,
dikurangi min 2 kali 1 min 2 ya, dalam kurung. Nah, maka yang sebelah kiri min 2 kali 3 sama dengan min 6. Yang sebelah kanan, nah karena ini min ketemu min, maka jadi plus, jadinya min 8 plus 2. Nah, ini juga sama dengan min 6, jadi hasilnya sama. Nah, jadi begitu ya anak soleh-solehah. Ini adalah contoh sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Oke, nah nanti anak soleh-solehah bisa dikerjakan latihan soalnya ya. Nah, untuk latihan soalnya nanti anak soleh-solehah lihat halaman 42 sampai 43 bagian A nomor 1 dan nomor 9, bagian B, terus bagian B nomor 11 dan nomor 20. Kemudian ayo berlatih halaman 44 sampai 45 bagian B nomor 3 dan bagian C nomor 5 dan 6. Kemudian ayo berlatih halaman 47 bagian A nomor 3, bagian B nomor 4 dan bagian C nomor 5. Nah, total seluruh soalnya ini ada 10 soal ya anak soleh-solehah. Seperti biasa nanti dikerjakan di buku tulis pakai jalannya ya. Kemudian difoto, dikirim ke WA Yanda Habibi. Begitu ya anak soleh-solehah. Mungkin Yanda cukupkan sampai sekian. Yanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.